Oke. Ya, 4,3 dan berapa outnya? Koordinatnya 4,3. Mm-mm. Baru satu ya? 4,3, satu lagi belum? Belum dapat. Eh, Koordinatnya itu. Oh, itu. Nah, kita cek ya. X-nya 4, Y-nya 3. Oh, berarti 4,0 sama 0,3 gitu maksudnya outnya. Iya, Kak. Oh, oke. Oke. Yuk kita cek yuk. Yang ini nomor 6 udah ya, ke Bandar Bilet ya. Yang nomor 6 ke Bandar Bilet ya. Oke. Yuk, kita pindah ke yang ini sekarang. Oke. Yuk, ini nggak ada. Yuk, nomor 7 yuk. 3x plus 4y min 12 sama dengan 0. Jangan lupa, bentuk umumnya itu kan y sama dengan mx plus c. Ini ya, patokannya y-nya sebelah kiri, x-nya sebelah kanan sama konstantanya. Y-nya di sebelah kiri. 4y sama dengan min 3x plus 12. 3x-nya pindah ke kanan jadi min, 12-nya pindah ke kanan jadi plus ya. Berarti y sama dengan min 3x plus 12 dibagi 4. Kan sama aja dengan gini ya. Min 3x per 4 ditambah 12 per 4. Ya kan? Jadi ya sama dengan min 3 per 4x ditambah 3. Nah ini udah sesuai dengan bentuk umum nih. Ya, tinggal kita misalkan sekarang. Kalau x-nya sama dengan 0, ya berarti y sama dengan min 3 per 4x plus 3. Ini y-nya sama dengan min 3 per 4 dikali 0 ditambah 3. Sama dengan min 3 per 4 kali 0, 0 ya. 0 tambah 3 sama dengan, berarti ini koordinatnya 0,3. Oke, sekarang kalau y sama dengan 0. Berarti y sama dengan min 3 per 4x ditambah 3. Y-nya 0, min 3 per 4x ditambah 3. Nah, ini 3 per 4x-nya pindah aja ya, ke kiri ya. Jadi 3 per 4x sama dengan 3. Maka x-nya sama dengan 3 dibagi 3 per 4 ya. X sama dengan 3 dikali 4 per 3. Coret, berarti ini x-nya 4. Maka koordinatnya adalah 4,0. Nah, dapat 2 nih koordinatnya nih. Thank you, Otnil, udah coba nyari ya. X-nya 3, X-nya 4, Y-nya 3. Silakan dicatat dulu, kita mau lihat di GeoGebra seperti apa ya. Bentuk garisnya seperti apa dia. Y sama dengan min 3 per 4 ditambah, sorry, X ditambah 3. Oke, bentar ya. Udah dicatat yang ini? Benar keluarin ini GeoGebra-nya ya.
Jadi dia GeoGebra-nya yang ini. Nih, lihat ya. Titiknya 0,3 yang ini. Yang ini nih. Ini 0,3 nih. Ya sama 4,0 tuh yang ini. Ya. Jadi kita bisa cari dua koordinat dari sebuah persamaan garis lurus untuk gambarin persamaan garis lurusnya seperti apa sih kalau di koordinat kartesius. Oke, sip ya. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? 7 soal udah kita latih, jadi saya berharap kalian jangan lupa tahapan-tahapannya dari sebuah persamaan garis lurus supaya bisa digambarin nyari koordinatnya seperti apa. Cukup pakai cara X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, udah beres itu sebetulnya. Ya, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Yang masih bingung boleh angkat tangan deh. Nanti kalau udah kejauhan, susah balik laginya ya. Oke, silakan. Yang mau ke toilet boleh ke toilet. Yuk, yang ini silakan di screenshot juga GeoGebra-nya. Nanti buat kalian belajar. Jadi selain kita tahu pakai GeoGebra, kita cari manualnya ngerti ya. Jadi dari manual terus kita pakai aplikasinya biar lebih pas. Oke, aplikasi itu buat membuktikan aja yang kita cari itu benar apa salah gitu ya. Oke, sampai di sini clear nggak? Yang bingung siapa? Boleh resen dong. Nanti di PAS, eh, penilaian akhir semester, ini Kak Bandar keluarin ya soalnya. Jadi kemarin levelnya masih low, nanti PAS kita naikin ke middle ya, biar kalian bisa terbiasa dengan soal-soal yang kayak sekolah lain gitu ya. Jangan grade-nya di bawah sekolah yang lain gitu. Ya, walaupun homeschooling, grade-nya harus sama ya. Oke, udah. Yang udah paham dan nggak mau bertanya kasih jempolnya, kalau nggak lanjut sekarang. Ya, Daniel paham ya. Yang lain gimana? Aman? Lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar persamaan garis yang ekuivalen. Jadi dari katanya ekuivalen berarti punya pengertian ada dua persamaan yang nilainya sama. Ya. Nah, persamaan yang ekuivalen itu punya maksud dan artinya sama, tetapi beda penulisan. Oke, maksud dan artinya sama, tapi beda penulisan. Dua persamaan yang ekuivalen itu persamaan yang maksud dan artinya sama, tapi beda penulisannya. Contohnya ini, Abandar punya 3 pensil, 4 buku, 15.000. Nah, 3 pensil, 4 buku, 15.000. Terus yang kedua, 6 pensil, 8 buku, 30.000. Ini dua persamaan ini ekuivalen. Ya, maksud dan artinya sama. Contohnya gini, pensilnya Kak Bandar ganti dengan A, bukunya Kak Bandar ganti dengan B. Ya, 3A plus 4B sama dengan 15.000. 6A tambah 8B sama dengan 30.000. Nah, ini ekuivalen nih. Persamaan yang ekuivalen. Nanti nilai A, B-nya berapa, itu nanti kita cari. Ya. Jadi, kalau ditulis 3A plus 4B sama dengan 15.000, itu sama dengan 6A tambah 8B sama dengan 30.000. Gitu. Ya.
Jadi itu bisa berkelipatan beberapa kali ya, Kak? Betul. Jadi perhatikan nanti kalau ada persamaan garis yang kira-kira ekuivalen, kalian bisa pakai cara ini, pakai kelipatan. Salah satunya ya. Tapi salah satunya bisa dikembaliin ke bentuk umumnya. Supaya nilainya ketahuan sama apa enggak. Gitu. Eta, Eta, Zoom yang gerakan sekolah sehat ya kan. Yuk lanjut yuk. Nah, ini hasilnya gini ya, singkatnya. Terus yang kedua gini, rumus menghitung keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu kan 2P tambah 2L. Kalau diketahui lebar dan kelilingnya, rumus menentukan panjangnya gimana? Kan persamaan pertama kan keliling sama dengan 2P tambah 2L. Nah, yang berikutnya case-nya kalau misalkan diketahui keliling dan lebarnya doang. Nyari panjangnya gimana? Kan gini kan? Karena panjangnya belum diketahui nih. Ya kan? Panjangnya biarin aja di sebelah kanan kan? Ya. Berarti 2L-nya pindah ke kiri. Berarti keliling dikurang 2L. Sama dengan 2P kan? Nah, karena ini 2P, ini dijadiin P kan? Berarti keliling dikurang 2L dibagi 2. Nah, ini cara nyari panjangnya begini. Nah, ini nilainya sama. Yang atas dengan yang bawah ini punya nilai yang sama. Persamaan 1 dan persamaan 2 ini punya nilai yang sama. Ya, bentuknya beda, tapi nilainya sama. Sampai sini paham nggak? Jelas nggak sampai di sini? Kalau jelas, boleh kita lanjut. Kalau belum, boleh bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan ya. Nah, oke. Pak, Gimana, Dan? itu kan K sama dengan P2 tambah P tambah 2L. Nah, Mm-mm. itu duanya dipindah ke kiri, habis itu dikurangin gitu ke sama K-nya. Mm-mm. 2L-nya pindah Gitu ke ya. kiri, betul. Habis itu langsung dikurangin, Mm-mm. gitu ya. Iya, betul. Jadi Oke. Kmin 2L sama dengan 2P kan. Oh, ya, ya. Kan yang ditanyakan bagaimana rumus menentukan panjangnya kalau diketahui lebar sama kelilingnya. Nah, ini salah satu caranya gini. Misalkan gini, Kak Benar masukin angkanya ya. Kira-kira benar nggak pakai rumus yang ini? Ya, Kak Benar masukin lebarnya misalkan nilainya lebarnya 5, kelilingnya 26. Kira-kira panjangnya berapa? Lebarnya sama dengan 5, kelilingnya sama dengan 26. Lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Yang ditanya P-nya berapa? Coba pakai konsep ini. Konsep yang kedua, dapat nggak? Berarti P sama dengan K dikurang 2L dibagi 2.
Tadi gimana Kak? Jadi dikurangin dulu baru dibagi kan? Ya, keliling Jadi dikurang 2 lebar, dibagi 2. Ikutin rumusnya aja deh. 10,5 bukan? Hmm? 10,5 bukan Kak? Bukan. Itu 2L itu 2 kali L ya, 2 kali lebarnya ya. Kan lebarnya 5. Ada yang udah dapat P-nya berapa? Yuk, kita cari yuk. Bingung ya? Kan P-nya pakai rumus ini aja kan, tinggal masukin nilainya kan. K-nya kan 26, dikurang 2 kali 5, dibagi 2. Ya, terus 26 dikurang 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 10 ya, dibagi 2. P-nya. Berarti 26 kurang 10 berapa? 16 ya, 16 bagi 2. P-nya sama dengan 16 bagi 2, 8. 8. Coba dicek sekarang, bener nggak? P-nya 8, pakai rumus yang satu. Kalau yang pakai rumus satu salah, berarti yang kita cari rumus 2-nya salah. Ya, pakai rumus satu ya. Keliling sama dengan 2 kali 8 ditambah 2 kali 5. 2 kali 8 berapa? 2 kali 8, 16. 16. 2 kali 5, 10 kan? 16 tambah 10, 26. Betul nggak? Kelilingnya 26. Betul ya? Benar-benar. Jadi rumus yang konsep yang kedua itu senilai, ekuivalen dengan rumus yang pertama. Kira-kira nanti gitu ya. Nah, ini yang langkah kedua yang barusan kita cari itu untuk cross check aja. Kira-kira konsep yang kita pakai benar nggak gitu. Ya, jadi harus selalu cross check ya. Kita ngerubah suatu rumus atau suatu persamaan harus dicek, di cross check dulu. Jangan kita asal rubah tapi kita nggak cross check gitu. Ya. Yuk dicatat dulu yang ini. Kita mau lihat contoh persamaan garis lurus yang ekuivalen seperti apa. Ya. Kita mau cari nih. Yang udah nyatet kasih jempolnya ya.
Nah, kira-kira mengerti nggak apa itu ekuivalen dari dua contoh ini? Paham ya? Ya, sekarang kita lihat yuk contoh persamaan garis lurus yang ekuivalen. Nah, ada persamaan garis lurus yang pertama 4x min 8-nya sama dengan 20. Ini yang pertama. Yang ditanyakan adalah persamaan mana di bawah ini yang ekuivalen dengan persamaan tersebut. Yang kira-kira bentuknya beda tapi punya nilai yang sama. Kira-kira kalian bisa pilih yang mana? Di sini Kak Bandar kasih contoh yang A pertama. A itu 2x min 4y sama dengan 10. Yuk kita coba belajar dulu yuk. Kak Bandar kasih contoh dulu ya. Berarti ini kan kalau dibikin ke bentuk umumnya kan jadi gini ya. 8y sama dengan min 4x plus 20. Berarti y-nya sama dengan, ini dibagi 8 aja ya semua ya, bagi 8. Berarti min setengah x ditambah 20 bagi 8 itu 2,5. Nah, nanti kira-kira kalian harus berubah ke bentuk yang begini. Ya, ke bentuk yang itu, yang bawah. Ya. Nah, yang pertama kenapa ekuivalen, Kak? Ini harus kalian cek pakai cara yang tadi. Ingat bentuk umumnya y sama dengan mx plus mx bentuk umumnya itu jangan lupa ya adik-adik. Harus balikin Y sama dengan MX plus C. Ya. Di bentuk umum persamaan garis lurus itu diingat yang ini. Ya. Bentuk umumnya itu ini. Yuk, kita cek dulu yang A ya. A kenapa ekuivalen? 2X min 4Y sama dengan 10. Berarti 4Y sama dengan min 2X plus 10. Berarti Y sama dengan min 2X ditambah 10 dibagi 4 kan? Berarti ini sama aja dengan Y sama dengan min setengah X ditambah 2,5. Ya, sama ya dengan yang atas ya. Ini dan ini kan sama kan? Ini. Nih. Yuk, coba kalian pilih dari B sampai R, mana yang punya nilai yang sama dengan yang A sama yang paling atas, ya. Pilih salah satu aja. Ini kan kalian ada sekitar 10 orang, ya. 10 orang pilih yang sama, ya, bebas mau nomor B sampai R. Yuk, Kak Bandar kasih waktu 5 menit ya. Pakai caranya kayak yang tadi ya. 5 menit ya.
Yuk, silakan yang sudah dapat boleh ketik di chat ya. Misalkan B ekuivalen gitu, C ekuivalen K gitu. Ya ketik di chat ya. Sesuai yang kalian pilih ya, ekuivalen atau enggak. Ya.
Oke, ada yang udah dapat belum? Yang B siapa yang nyoba yang B? Yang B, iya atau bukan? Yang B ya. Yuk kita coba cari yang B yuk. Yang B iya atau bukan ya? Kita cek ya. Ada yang nyoba nggak yang B? Nggak ada. Ini tuh nggak ada yang nyoba sama sekali. Tuh yang C udah Kak Bandar keluarin. Yang jawab C yang benar siapa? Yang B sekarang ya. X min 2Y sama dengan 20. Berarti 2Y sama dengan min X plus 20 ya. Berarti Y sama dengan min setengah X plus 10. Nggak sesuai kan? Maka yang B bukan. Karena yang aslinya min setengah X plus 2 setengah. Ya. Yang C-nya kenapa iya? X min 2Y sama dengan 5. Min 2Y sama dengan, ini berarti min X plus 5. Oke, ini min 8 ya. Nggak benar lupa nih. Ini min Y, berarti ini setengah X ya, bukan min. Berarti ini sama dengan min X per 2 ditambah 5 per 2. Sama aja dengan min setengah X plus 2 setengah ya. Jadi yang C sama. Ya. Yang D kira-kira iya atau bukan? Siapa jawab yang D? Yang coba yang D siapa? Nggak ada yang coba ini teh? Otnil nyoba yang mana? Otnil, Daniel, Hexa, Fabian, Eiren, Nipatma. Lalu Aku nyobanya yang G, Kak. yang G. G iya atau bukan? Kayaknya iya. Agak ragu sih. Nih, Kak Bandar keluarin ya semua tuh. G iya betul. Yang lain nyoba yang mana? Nggak apa-apa ya, semakin kalian nggak berani coba, semakin kalian nggak paham nanti yang ekuivalen itu seperti apa. Gimana dengan Eren, Fatma, Fafa, Andrea, sama Daruni? Pres, coba yang nomor berapa, Pres? Aku tadi coba D, Kak. D bener apa enggak? Benar kayaknya. Iya deh, benar. Enggak, yang Pres coba, bener apa enggak? Benar, yang aku coba benar. Ya, ya. Ya, Kak Bandar keluarin semua ya yang udah ya, yang bener ya. Jadi I benar, K benar, L benar, N benar, O benar, P benar, R benar. Jadi ini yang sama dengan persamaan yang di atas. Bentuknya memang beda, tapi punya nilai yang sama dengan bentuk yang di atas. Oke? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Kita masih ada 5 menit ya. Kita masih... Yuk, sekarang kita belajar tentang gradien. Yang ini silakan di screenshot ya. Nanti kalian latihan sendiri kenapa yang nggak Kak Bandar kasih highlight itu bukan. Ya. Yuk, lanjut yuk. Kita belajar gradien. Apa itu gradien? Gradien itu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Ya, gradien itu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis. Gimana cara nyarinya? Nah, ini dia.
Gradien positif itu gambar garisnya miring ke kanan. Kalau gradiennya positif, gambar garisnya miring ke kanan. Kalau gradiennya negatif, garisnya miring ke kiri. Ya, ingat bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Nah, yang gradien itu, yang M ini, M sama dengan gradien. Ya, atau kemiringannya. Oke. Nah, M ini itu gradiennya. Kenapa Kak Bandar ajarin selalu bentuk umumnya? Supaya nanti mudah untuk cari gradiennya. Kalau kalian pakai bentuk yang di luar bentuk umum, kalian nanti ditanya bingung gradiennya berapa. Walaupun nanti ada langkah-langkahnya. Ya. Ada suatu garis itu tergantung persamaannya. Nah, sekarang menentukannya. Kalau kalian ketemu persamaan yang kayak gini, bentuk umum, ya bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya M. Kalau persamaannya BY sama dengan AX plus C, maka gradiennya A per B. Kalau persamaannya BY sama dengan AX plus C, maka gradiennya A per B. Ya. Ini kalian agak sulit mengingat kalau kalian gak lihat bentuk umumnya. Kak Bandar kasih ini, tapi selalu Kak Bandar ajarin kembali ke bentuk umumnya ya. Yang ketiga, kalau ada persamaan AX plus BY plus sama dengan C, atau AX plus BY sama dengan ditambah C sama dengan 0, maka kalian cara nyari gradiennya itu kalian bisa pakai rumus min A per B. Kalau nanti kalian ketemu di soal AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0, maka cara cari gradiennya adalah min A per B. Yuk, yang ini dicatat dulu. Hari Kamis kita akan latihan gimana menentukan gradien pakai konsep ini ya. Pakai 4 konsep ini ya. Yuk, yang udah silakan. Kita mau absen. Hari Kamis kita latihan ya. Yuk. Silakan open cam-nya, kita absen ya. Terlalu banyak rumus, Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting selalu ingat ininya, konsep bentuk umumnya aja. Itu nanti patokannya selalu bentuk umum, dah. Ya. Kalau kalian udah tahu clue-nya itu bentuk umumnya lebih enak ngertinya. Yuk. Lah, Fabian udah keluar duluan. 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi hari Kamis ya adik-adik ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. Kak. sama-sama.